Sahabat trader, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Matias Putra di channel Matias Putra. Jadi salam sukses, salam profit untuk teman-teman yang setia di channel saya yang ada di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, Taiwan, Jerman, Rusia, dan Amerika. Jadi saya berharap Anda semua baik-baik saja meskipun belakangan ini banyak musibah terjadi di sana sini ya. Kalau kita lihat di Indonesia sendiri saat ini ada terjadi banjir ya di beberapa kota seperti di Kalimantan Barat, di Jawa ya. Kalimantan Barat saya dengar di daerah Sintang itu motor air sudah bisa berjalan di dalam kota malahan ya. Dan beberapa teman saya yang pengusaha ya itu barangnya sudah kerendam. Ya, semoga musibah ini cepat berlalu ya. Oke, teman-teman, mari kita yang fokus di trading kita belajar dengan baik. Oke, hari ini saya akan membuat analisa market untuk trading plan buat minggu depan yaitu emas. Dan ini marketnya lagi posisi live. Ini oke teman-teman, bagi yang pertama kali datang di channel saya, kalau mau nonton video saya secara rutin mingguan dari Jumat, Sabtu jam 6 sore dan Minggu di jam 10 pagi, Anda boleh subscribe dan klik loncengnya untuk dapatkan notifikasi. Dan silakan bagi teman-teman yang misalnya ada yang tidak mengerti mau tanya, silakan di komen ya. Tentu pertanyaan-pertanyaan yang berguna akan kita jawab. Kalau sebatas nyinyir dan putus asa ya kita tidak akan meresponin ya, karena tidak berguna untuk kita semua. Oke ya teman-teman, jadi sekali lagi trading itu tidak, saya selalu katakan trading itu tidak segampang ya yang Anda dengar di medsos ya, termasuk di YouTube ini ya. Ya, ada orang begitu menggampangkan ya, oleh karena hanya ingin menawarkan sesuatu begitu ya. Jadi dibuat sebuah janji-janji yang indah, tapi kenyataannya akhirnya banyak merugikan masyarakat ya. Kenapa saya bisa ngomong demikian? Oleh karena setiap hari hampir ya saya dihubungi, baik itu bapak, ibu, bahkan ada juga anak muda ya, yang selalu menceritakan tentang penderitaan akibat masuk ke dunia ini karena terjebak dengan janji-janji ya. Kemudian juga banyak orang-orang berharap banyak dan apalagi menemukan tawaran-tawaran ya dengan screenshot katanya ya nasabah dia profit demikian, dan sayang sekali ya kenapa dia nggak screenshot akunnya sendiri gitu ya. Dia masih ngejar-ngejar orang lain tapi hanya mempromosikan keuntungan nasabahnya. Ternyata kita melihat kenyataannya banyak ya, mungkin kita sudah dengar setelah masuk malah tidak sesuai janji gitu. Nah itulah teman-teman ya, oleh sebab itu supaya kita tidak terjebak dengan janji-janji yang menggiurkan ya, yang tidak masuk akal, mendingan kita belajar sendiri di dalam ilmu trading itu sendiri, karena sebaiknya uang kita kelola sendiri. Oke teman-teman, jadi secara logik saja ya, kalau menurut saya kalau orang bisa kasih janji yang manis, kalau dia bisa sehebat itu, tentu dia nggak butuh ngejar-ngejar kita lagi kan dia bisa trading sendiri, betul nggak ya, logikanya begitu. Jadi mari kita belajar berpikir secara logik ya. Itu sebabnya teman-teman perlu belajar sendiri, perlu belajar ya. Nah bagi teman-teman yang mau belajar secara profesional advance ya, price action di dalam, kalau saya core saya itu adalah, kalau Anda sudah ini mau tingkatkan secara advance profesional price action dalam konsep big boy area, jadi konsep di dalam SND atau supply demand, teman-teman bisa hubungi saya di dalam WhatsApp di bawah deskripsi ini, dan teman-teman bisa nonton materinya, itu ada preview workshopnya di komunitas ya, di komunitas ini teman-teman klik, atau di akhir daripada video ini ada end card-nya, teman-teman bisa klik di situ ya untuk melihat materi seperti apa sih ya yang akan
teman-teman bisa pelajari untuk ikut workshop secara advance atau profesionalnya. Oke ya, teman-teman, kembali kita akan melihat ini. Promosi sedikit boleh lah ya. Oke. Nah, teman-teman, hari ini kebetulan ini saya rekam pas lagi ini ya. Lagi selesai habis non-farm payroll, laporan tenaga kerja. Nah, kita lihat ya hasilnya ya, seperti apa yang tadi keluarkan ya. Kita lihat tenaga kerja Amerika laporannya. Kalau kita lihat hari ini ya, kita lihat laporan tenaga kerja sebenarnya sangat bagus ya, sesuai harapan investor, di mana ini kalau gajian per jam-jaman itu sesuai ya 0,4% sesuai harapan investor atau pasar. Kemudian nah ini ya malah di atas ekspektasi ya, luar biasa. Tenaga kerja yang industri ini ya, harapan investor 455.000, malah yang laporan keluar bulan kemarin hasilnya 531.000. Artinya ada peningkatan penerimaan tenaga kerja industri, ini sangat baik. Kemudian secara pengangguran malah menurun ya, juga sesuai, malah di atas harapan investor 4,6 ya. Wow, ini tenaga penganggurannya sudah sangat bagus Amerika. Oke. Nah, secara logik teman-teman, apa yang terjadi? Maka kita akan melihat berarti secara DXY indeks US dollar harusnya naik. Benar ya, ini terjadi naik tadi ya. Mulai naik. Nah, kalau naik itu kan logikanya harusnya itu kan emas tuh turun kan ya teman-teman ya. Nah, kita melihat ya saja. Nah, ini yang seperti saya bilang bahwa ini dari kemarin ya, dia sulit lewatin saya punya area ya. Dia sulit ya, dia bolak-balik situ. Nah, kita nggak tahu apakah dia minggu depan bisa jebol, tapi nggak apa-apa ya, yang penting kita bisa melakukan berbagai antisipasi untuk mengikuti irama gerakan. Itu yang penting teman-teman. Kita tidak bisa bukan berharap, kita nggak bisa memaksakan bahwa dia akan sampai angka sekian-sekian, nggak bisa, karena saya selalu katakan bahwa pasar bukan milik nenek kita ya. Itu pasar itu tidak ada yang tahu, namun kita akan bisa mengatur, mengikuti pasar ya. Kita bukan mengatur pasar. Oke. Sekarang kita lihat logikanya kan begitu ya. Harusnya laporan tenaga kerja Amerika bagus, US-nya indeks sudah terbukti bagus, naik. Nah, kita lihat emas bagaimana. Harusnya emas kan turun ya, logikanya ya. Ini malah terjadi emas naik ya. Ini anomali. Oke. Kenapa demikian teman-teman? Yang jelas ini emas adalah safe haven ya. Jadi sehingga saat ini memang kondisi dunia global ini agak banyak masalah. Kita melihat ternyata kita mendengar bahwa Delta varian baru sudah bermunculan di beberapa negara di Eropa, bahkan di Singapura yang sangat dekat dengan negara kita. Jadi hati-hatilah ya. Dan itu yang menyebabkan hal itu. Kemudian kita dengar beberapa negara besar seperti Cina itu lagi mengalami krisis energi dan lain sebagainya. Nah, sehingga investor tentu akan mengamankan aset mereka di safe haven, baik di dolar maupun di emas juga. Maka emas terjadi harusnya turun malah naik ya. Oke, enggak apa-apa. Yang penting dia bergerak teman-teman. Oke. Nah, kita buat range. Bagaimana sih kita akan membuat rencana trading untuk minggu depan ya. Kita akan buat range-nya ya. Oke, kita akan buat range gerakannya. Nah, oke ya, ini adalah range gerakan untuk minggu depan. Dan kemudian kita ini, oke, apa sih yang mau kita lakukan teman-teman? Oke, kita rapiin ya. Oke. Ya. Oke, ini adalah range ya buat ini.
Teman-teman, kita akan berawal dari kalau Senin nanti ya, kita bangun harga masih sekitar di sini. Teman-teman, kita akan memulai dengan memulai dari skenario buy di sini ya. Warnanya mana ini? Saya ubah warnanya, oke. Kita akan buy. Buy di 17.662.5. 0.50 boleh, 54 juga boleh ya. Oke, kemudian kita akan membuat batasin stop loss di sini. XL. Kenapa kita pasti stop loss ya? Saya selalu ingatkan teman-teman bahwa kita tidak ada yang tahu pasti ya, apakah pasar sesuai rencana kita atau tidak. Jadi kita harus batasi risiko, jangan sampai kita bangkrut ini kalau kita salah. Oke, jadi teman-teman, sekali lagi untuk pemula sebaiknya jangan pakai akun real ya, uang sungguhan, tapi coba pakai akun demo dulu, simulasi. Untuk membuka akun demonya di bawah deskripsi ini juga saya ada kasih linknya ya, teman-teman bisa coba register di situ ya. Kalau mau realnya juga di situ sama linknya ya. Oke, kita akan membuat TP pertama. Kita akan membuat TP kedua ya. Oke, ini skenario pertama. Kemudian ya, kita akan buy lagi. Kalau minggu depan misalnya dia tahu-tahu berubah berubah pikiran, dia bisa turun menjebol kita punya ini, maka kita akan ada skenario kedua buy di bawah sini. Saya akan ubah warnanya, akan buy, kita batasin stop lossnya di sini ya, di 690 juga boleh. Kemudian kita akan membuat TP pertama di sini, TP kedua di sini ya. Angkanya 1752, TP 2 098, TP pertama di 1737.500. Oke. Ini skenario. Oke. Dan kita nggak mau ketinggalan. Jikalau nanti Senin ternyata ini dia jebol ini ya, maka kita akan melakukan buy di sini. Kita akan buy di sini. Kemudian kita batasin stop lossnya di sini. Kita tentu akan membuat TP pertama di sini, TP kedua di sini. Oke. Jadi, oke. Kalau dia jebol ini kita buy dan dia terus naik ya, kita harap, kenapa kita buy sini? Teman-teman, kita harap kita punya dia balik ya, setelah dia jebol dia balik ambil, kan dia nggak langsung naik. Kita punya posisi dan dia lanjut naik ya, sehingga kita bisa profit. Oke. Sekarang selanjutnya kita akan membuat skenario sell.
Jikalau minggu depan dia masih bermain-main di sini ya, belum sampai sini, kita masih scanner sell di sini teman-teman. Ini saya ubah ya. Dan tentu teman-teman saya ikut senang ya mendengar banyak, seringkali saya dapat berita ya, baik lewat komen maupun WhatsApp, mengatakan mereka selama ikut analisa mingguan saya ini untuk gold, mereka tradingnya menjadi jauh lebih baik dan bahkan dari loss bisa jadi profit. Saya senang sekali tentunya. Tapi tentu Anda harus disiplin dan terus ikut belajar ya, jauh lebih baik. Jadi jangan hanya sebatas ikutin sinyal saya, tapi Anda belajar memahami apa yang saya lakukan ya. Itu akan menjadi bekal seumur hidup Anda, sehingga Anda nggak tergantung dengan sinyal-sinyal orang lain lagi nanti gitu. Anda harus bisa mandiri. Oke, kita sell di 1849.431. Kemudian kita batasin stop loss. Ingat ya, stop loss itu bukan nyerah, tapi kita membatasi resiko. Karena kita tidak tahu apakah market itu sesuai rencana kita atau tidak. Jangan kita terlalu over PD. Oke. Ini TP1. Sorry. TP1. Kemudian TP2. TP2 ya. Oke. Kita lihat ya, jelas ya angkanya teman-teman ya. Sell di 1849.43, terus stop lossnya di 1860.485. Boleh. Yang di ujung boleh bulatin ya. Kemudian TP2 1819.180. Oke. Nah, kita lalu kalau misalnya ya, oke. Dia ternyata harga ini ya, dia tidak jebol ini, malah dia bermain-main di sekitar sini ya teman-teman ya. Kan ini kita bicara minggu depan ya, bukan hari ini. Ternyata dia tidak jadi tembus, dia bermain-main di sini dan dia mulai berbalik sedikit arah atau nggak bisa tembus ini, maka kita boleh melakukan sell ini sebetulnya. Kita boleh melakukan sell di sini. .1807 itu ya, poin 18 ya. Bentar gak? Iya. Ya, betul ya. Kemudian kita akan pasang stop loss di wilayah sini ya. XL. Kita TP1 di sini. TP2 kita di sini. Oke. Di 1777.254 duanya, TP1-nya 1794.02. 24, 25, 20 juga boleh ya, boleh dibulatin. Oke. Jadi untuk sementara skenario kita ini ya teman-teman, jadi semoga bisa memberi pencerahan buat kita semua. Ingat, tetap disiplin ya, dan tetap rajin belajar. Oke, salam profit, salam sukses untuk kita semua.